Ini basing primer. Ini basing yang ini udah dilepas supaya tahu dalam basing tuh kayak apa. I'm walking alone. Banyak yang bertanya di kolom komentar, dari mana datangnya netral di dalam trafo? Mari kita bahas. Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Benda ini yang sering kalian lihat di pinggir jalan. Nah, ini yang dinamakan transformator atau trafo. Trafo adalah perangkat statis yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui proses induksi elektromagnetik. Ini salah satu trafo yang atasnya sudah dibuka ya. Ini basing primer. Ini basing yang ini udah dilepas supaya tahu dalam basing tuh kayak apa. Trafo yang kita bahas kali ini adalah trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Ini adalah gambaran di dalam trafo, di mana komponennya ada inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Di mana karena yang kita bahas adalah trafo step down, yaitu untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 380 atau 220 volt, maka kumparan primernya itu lebih banyak, namun diameter kawatnya ini kecil. Sedangkan di komponen yang sekunder, dia diameter kawat tembaganya lebih besar dan lilitannya lebih sedikit. Itu yang berfungsi untuk mengalirkan induksi agar menjadi tegangannya lebih kecil. Fungsi dari inti besi di dalam kumparan adalah untuk memudahkan jalan fluksi magnetik yang timbul akibat arus listrik melalui kumparan. Ini adalah gambaran visual kumparan trafo, di mana terdapat kumparan primer dan juga kumparan sekunder yang dipisahkan oleh karton. Terus di dalam trafo ini ada minyak trafo, cuman ini udah diangkat. Oh, masih kelihatan bro minyaknya tuh bro. Coba Jul, tenang Jul. Tuh bisa dilihat ya, minyaknya masih ada. Fungsi minyak trafo itu isolasi juga bro, dia tidak bisa menghantarkan tegangan. Dia minyak tapi tidak bisa menghantarkan tegangan, dan juga sebagai pendingin di trafo, karena trafo ini kan kalau dia operasi agak panas.
tekanan minyaknya itu didapat dari minyak trafo yang menguap karena trafonya panas saat beroperasi, dan di ujungnya juga terdapat silika gel. Ada biasa disebut tap changer bro. Tap changer ini operasinya dia di sisi primer. Jadi kalau ke bawah kita lihat, nah dia kayak gini bro. Jul, coba kita putar Jul tap changernya nih Jul, biar kelihatan gerakannya. Muternya gitu bro, diangkat naik dulu, nah habis itu diputar. Nah di bawah ini kelihatan dia muter bro. Ini biasanya digunakan saat output di sisi sekundernya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi ini yang kita putar untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan. Primer tadi masuk 20 kV nya, ini yang sekundernya keluarnya yang tegangan sudah di step down. Sekarang kita kembali pada inti, dari mana datangnya netral di dalam trafo. Di dalam trafo 3 pas dia terdapat 2 rangkaian, di mana rangkaian di sisi primer itu adalah delta dan di sisi sekundernya itu adalah Y atau bintang. Untuk rangkaian di sisi primer yaitu delta, di mana tegangan dari 20 kV itu masuk, UVW bisa kita samakan dengan RST, di mana di U tegangan 20 kV masuk melewati kumparan, lalu keluar dari kumparan dia kembali ke kepala V atau S, kepala fase S, lalu dari V masuk lagi ke kumparan dan keluarnya ke W atau ke fase T. Nah di fase T masuk kumparan lagi, lalu keluarnya itu kembali ke fase U atau R. Dan untuk di sisi sekundernya itu adalah rangkaiannya Y atau bintang, dimana di sini kita bisa lihat U, V, W dan ada N. N inilah netral yang ada di dalam trafo, dimana di sini terdapat induksi dari induksi kumparan yang ada di sisi primer, lalu induksinya itu ke sisi sekunder, dan keluar dari sisi sekunder ini tegangan 220 volt atau 380 sini keluarnya, dan netralnya itu dari sini, dari penggabungan di kepala masing-masing rangkaian atau belitan U, V, W, dan keluarnya ini jadi satu menjadi N atau netral.
Kalian pasti bertanya, kenapa tidak terjadi short circuit atau korsleting ya istilahnya di sini, karena ini kan tegangan 20 kV masuk melewati kumparan terus kembali ke fasa es lagi. Ini kan jadinya kayak ketemu antar fasa. Kenapa dia tidak short? Karena dia sudah melewati kumparan. Jadi ada yang namanya impedansi. Itu yang menyebabkan dia tidak short. Contohnya itu seperti lampu pijar. Lampu pijar itu kan tegangan listrik yang melewati filamen. Filamennya itu seperti kumparan yang ada di trafo. Kenapa dia tidak short? Nah, itu sebagai contohnya. Sebenarnya lampu pijar itu kan cara kerjanya saat ada tegangan yang melewati filamennya tersebut, filamennya itu menjadi panas. Nah, panasnya itulah yang dijadikan sebagai cahaya pijar. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mari kita di sini sama-sama belajar.